www.radiomusica.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Masih kembali lagi dengan channel Faza NDR. Dan kita masih membahas tentang pembelajaran IPA, yaitu di kelas 7 di semester yang kedua ini. Melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang tata surya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perbandingan planet, jarak planet dari planet yang satu ke matahari. Sekarang kita akan membahas tentang pergerakan bumi. Mana pergerakan bumi itu ada dua macam. Yang pertama adalah rotasi dan yang kedua adalah revolusi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pergerakan bumi, yaitu revolusi serta dampak dari revolusi bumi itu sendiri. Setelah kalian mempelajari pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mengerti dan paham apa itu yang disebut dengan hukum Kepler. Karena sebelum kita mempelajari tentang pergerakan, tentang tata surya, kita harus belajar dulu juga tentang hukum Kepler. Di situ ada hukum Kepler 1, hukum Kepler 2, hukum Kepler 3. Kemudian setelah itu nanti kalian bisa mengetahui apa dampak dari revolusi. Salah satunya adalah pergantian musim. Itu tidak usah menunggu lama, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Bunyikan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke, kita mulai saja, yaitu dampak revolusi bumi. Oke, kita mulai dari hukum Kepler. Apa itu hukum Kepler? Hukum Kepler merupakan hukum-hukum yang menjelaskan tentang gerak planet. Ini ada 3 macam. Yang pertama adalah hukum Kepler yang pertama, di mana orbit planet berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Itu bunyi dari hukum Kepler yang pertama. Perhatikan, ini adalah matahari dan ini adalah bumi, ini yang berputar. Ini adalah orbit planet. Orbit planet tadi sesuai dengan hukum Kepler berbentuk elips, sehingga titik jarak antara bumi dengan matahari kadangkala ada yang paling jauh, ada kala yang paling dekat. Nah, kalau yang jarak dari bumi ke matahari yang paling dekat namanya perihelium, sedangkan jarak terjauh bumi namanya aphelium. Ini hukum Kepler yang pertama. Yang kedua adalah hukum 2 Kepler. Garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama menempuh luasan yang sama. Ini penjelasannya. Jika waktu planet untuk berevolusi dari A ke B, ini dari A ke B, sama dengan waktu planet untuk berevolusi dari C ke D. Jadi
planet dari A ke B dan C ke D itu waktunya adalah sama. Dan sama pula dengan planet untuk berevolusi dari E ke F, E ke F, dari A ke B, kemudian C ke D, E ke F. Itu untuk dia berevolusi memiliki waktu yang sama. Katakanlah misalkan A ke B dia membutuhkan waktu 2 bulan. Maka sama halnya juga C ke D juga 2 bulan. Dan E ke F juga 2 bulan. Itu hukum Kepler yang kedua. Sedangkan maka luas AMB sama dengan luas CMD dan sama juga dengan luas EMF. Ini meskipun bentuknya agak berbeda, tetapi dia memiliki luas yang sama. Jadi kecepatannya sama, luas daerahnya pun juga sama. Sehingga kecepatan revolusi planet dari AB lebih besar kecepatan revolusi planet dari C ke D, dan kecepatan revolusi planet dari CD lebih besar kecepatan revolusi dari planet dari E ke F. Jadi kesimpulannya adalah ini, semakin dekat matahari, semakin planet itu dekat dengan matahari, kecepatan revolusi planet semakin besar. Sedangkan semakin jauh planet itu dari matahari, maka kecepatan revolusi planet semakin lambat atau semakin kecil. Jadi dari sini A ke B dia kecepatannya besar, tapi dari C ke D semakin lambat. Sampai terjauh, dari titik terjauh, maka kecepatannya sangat lambat. Nah, tadi disampaikan dari A ke B, C ke D, E ke F itu memiliki revolusi waktu yang sama. Ini hukum Kepler yang kedua. Kemudian hukum 3 Kepler. Di sini dijelaskan bahwasanya kuadrat skala revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Ini cuma hanya wacana pengetahuan buat kalian saja, tidak usah saya jelaskan secara mendetail. Ini periode revolusi planet yang pertama, kemudian periode revolusi planet yang kedua, T1, T2, ada juga D1, D2, jarak rata-rata planet 1 ke matahari, jarak rata-rata planet 2 ke matahari. Oke, kita lanjut gerak planet. Mengapa planet bisa bergerak? Gerak planet dan semua anggota tata surya ini mengikuti hukum gravitasi universal. Jadi Bumi, Merkurius, Venus, Mars, dan planet-planet yang lain dia bergerak mengelilingi matahari karena ada yang namanya hukum gravitasi universal. Itu ada massa planet, kemudian massa matahari, jarak antar massa, dan GF adalah gaya tarik matahari pada planet. Mengapa benda-benda langit atau planet itu bergerak mengelilingi matahari? Nah, ini yang namanya hukum gravitasi universal. Planet bumi dan planet-planet yang lain bergerak mengitari matahari karena pengaruh gaya gravitasi matahari. Jadi seperti Merkurius, Venus, dan sebagainya, dan juga bumi, dia berevolusi atau mengelilingi matahari karena pengaruh dari gravitasi matahari. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, gerak satelit mengelilingi planet. Mengapa? Ada gaya gravitasi planet pada satelit. Salah satu contohnya adalah bulan. Bulan mengelilingi bumi. Mengapa bulan mengelilingi bumi? Karena bulan dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Berikutnya adalah planet bergerak mengelilingi matahari karena matahari memiliki
massa lebih besar daripada planet. Jadi alasannya kedua karena massanya lebih besar. Seperti halnya satelit mengelilingi planet. Mengapa satelit mengelilingi planet? Karena planet memiliki massa lebih besar daripada satelit. Ini adalah gerak planet. Jadi gerak-gerakan planet atau gerak benda mengelilingi matahari itu disebabkan karena ada hukum gravitasi universal. Sekarang periode revolusi. Periode apa itu revolusi? Revolusi itu waktu yang diperlukan planet mengitari matahari dalam satu kali putaran, yang sering kita sebut dengan 1 tahun. Nah, ini perhatikan, ini bumi, kemudian ini ada KU, ada KS. KU itu kutub utara dan KS adalah kutub selatan. Ini harusnya bergerak mengelilingi matahari, tapi karena keterbatasan, tapi tidak masalah. Ini harusnya ke sana mengikuti ini KU dan KS. Nah, perhatikan antara kutub utara dan kutub selatan itu agak miring. Nah, kemiringannya itu sekitar 23,5 derajat. Nah, hal inilah yang mengakibatkan di bumi ketika terjadi revolusi, salah satu akibat dari revolusi adalah pergantian musim. Jadi setiap negara memiliki musimnya sendiri-sendiri ketika pada bulan tertentu. Perhatikan, ini kita mulai dari bulan yang paling awal, yaitu pada bulan Maret. Pada tanggal 21 Maret, belahan bumi utara musim semi. Jadi bagian utara dia akan musim semi. Kemudian malam sama panjang dengan siang. Malamnya sama panjang dengan siang. Misalkan malamnya 12 jam, siangnya pun juga 12 jam. Itu hampir sama. Itu pada 21 Maret. Kemudian belahan bumi selatan awal musim gugur. Bagian selatan seperti Australia, Selandia Baru, pada 21 Maret itu musim gugur. Nah, malam juga sama dengan siang. Ini ketika sekitar bulan Maret pada tanggal 21 Maret. Kemudian dia menuju ke bulan Juni. Nah, ketika bulan Juni, kutub utaranya di sini, kutub selatannya di sini. Kutub utara lebih condong ke matahari, sedangkan kutub selatannya menjauhi matahari. Apa yang terjadi? Belahan bumi utara lebih condong ke matahari. Nah, pada ketika belahan bumi utara lebih condong ke matahari, maka awal musim panas pada bulan Juni. Kemudian siang lebih lama daripada malam. Siangnya lebih lama daripada malam. Jadi kadangkala belahan bumi sebelah utara, terutama yang dekat kutub, ketika bulan Juni itu matahari bersinar lebih lama daripada ketika malam harinya. Sedangkan bagian selatan, belahan bumi selatan menjauhi matahari. Di situ awal musim dingin, malam lebih lama daripada siang. Jadi sangat jarang atau ada matahari pun, tapi bersinarnya sangat cepat. Kemudian lanjut ke bulan September. Itu belahan bumi selatan awal musim semi, malam sama dengan panjang dengan siang. Ini kebalikan dari bulan Maret. Kalau tadi bumi selatan itu musim gugur, sekarang bulan September bagian selatan musim semi. Sedangkan belahan bumi utara dia musim gugur, juga kebalikan dari bulan Maret, malam sama panjang dengan siang. Kemudian berputar lagi ke bulan Desember, belahan bumi utara menjauhi matahari. Nah, ketika belahan bumi utara menjauhi matahari,
maka awal musim dingin. Sedangkan malam lebih panjang daripada siang. Nah, kalau pada belahan bumi selatan kebalikan dari Juni, yaitu belahan bumi selatan lebih condong ke matahari. Nah, awal musim panas, siangnya lebih panjang daripada malam. Makanya kalau ada saudara kalian atau kalian yang memiliki atau menganut agama Kristen, ketika tanggal 25 Desember peringatan Natal, itu bagian utara akan musim salju, tetapi bagian selatan dia tidak musim salju, tapi kebalikan, awal musim panas, seperti itu. Nah, sehingga akibat dari revolusi apa saja? Yang pertama adalah terjadi pergantian musim di bumi. Yang pertama, yang kedua terlihat rasi bintang yang berbeda setiap bulannya. Karena bumi itu berpindah-pindah. Dia akan mengelilingi matahari, otomatis rasi bintangnya pun juga akan berubah. Kemudian terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam, seperti tadi, kutub utara lebih lama siangnya, kutub selatan lebih lama malamnya, kan? Itu yang ketiga. Yang keempat adalah gerak semu tahunan matahari. Halnya seperti ini. Misalkan kalau kalian perhatikan, setiap matahari terbit dari arah timur, itu kadangkala matahari terbit itu dari timur tapi agak ke selatan, tapi kadangkala ada di tengah-tengah, dan kadangkala juga matahari terbit dari timur tapi agak ke arah utara. Itu yang namanya gerak semu tahunan matahari. Itu pembelajaran hari ini, yaitu tentang akibat dari revolusi dan apa penyebab revolusi itu sendiri. Kemudian tadi sudah jelaskan juga pergantian musim. Mudah-mudahan video pembelajaran hari ini bermanfaat. Silakan kalau kalian menyukai video ini bisa like, kemudian bisa komen atau memberikan masukan kepada kami, itu sangat bermanfaat bagi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalian share kepada teman-teman kalian supaya kalian teman-teman kalian bisa mendapatkan informasi tentang revolusi bumi dan dampaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.